Rahmat Mahfud, mahasiswa UI DBC kelas BKKI 3A. Saya di sini akan mewawancari atau berbincang-bincang dengan saudara Arjuna Budi Santoso. Arjuna Budi Budi Santoso. Santoso. Sekolah Di SMP Negeri 1 Gaubun. SMA SMA Negeri 1 Gaubun. Negeri 1 Gaubun. Kelas Kelas 10. kelas 10. Pasti berarti baru kelas 1 ya? Ya. Kelas 1 atau kelas 10? 10 SMA. Jadi dulunya sekolah di SMP Negeri 1 juga. ya. Mas Arjuna gimana dalam hal belajar di sekolah itu, apakah termasuk orang yang daya tangkapnya mudah atau susah? Itu menurut saya sendiri, saya termasuk anak yang daya tangkapnya lebih mudah. Ya Mas. Tapi terkadang saya di luar pembelajaran masih sering membaca buku untuk menambah ilmu. Mudah berarti termasuk orang yang paling mudah belajar lah ya. Iya Mas. Jadi dalam keseharian gimana dalam belajar itu, apakah ada agendanya ketika belajar, misalkan itu pagi atau malam atau siang tuh punya agenda belajar tersendiri nggak di luar belajar yang ada di sekolah? Ada Mas. Terkadang tuh agenda belajarnya di malam hari sehabis sholat isya. Itu biasanya 10 sampai 20 menit Mas belajarnya. Terus Belajar buat materi yang besok mau diterangkan guru. Jadi biar kita lebih mudah memahami gitu. itu rutin itu Rutin Mas, tiap malam ya? tiap malam. Kalau pagi Kalau pagi lanjutnya di sekolah aja Mas. Jadi langsung dijelaskan sama guru gitu. tiap dulu. Jadi dari tiap malam belajar, jadi dalam sehari pagi belajar sampai selesai sekolah. Pulang jam berapa sekolah itu? Kalau di SMA pulangnya jam 3.45 Jam 3.45 Ya. full gitu dari pagi sampai sampai sore. sore. Istirahat, pas pulang sekolah langsung sholat asar, habis itu main sebentar, habis itu sholat maghrib, sholat isya, baru lanjut belajar lagi. Sendiri itu. Sendiri Mas. Nah, kan Mas kan termasuk orang yang daya tangkapnya lumayan bagus kan. Kalau bahas IQ yang Mas. Jadi orang tahu berapa ya. Ya. Nah, untuk jam-jam paling enak untuk belajar itu kapan? Jam-jam paling produktif lah menurut Anda itu ketika belajar itu mudah dipahami, mudah masuk. Biasanya di pagi hari sama di malam hari Mas. Soalnya kan kalau misalnya belajar di sore atau enggak siang hari tuh kebanyakan anak-anak muridnya tuh ngantuk Mas. Iya Mas. Jadi siang ada gitu sekolah. Iya, ngantuk Mas. Tidur berarti. Iya Mas. Nah, biasanya apa? Misalkan kalau siang sudah ngantuk, kesel atau apa namanya, capek lah. Kalau siang capek otomatis kan ngantuk. Iya. Nah, itu gimana solusinya? Solusinya ya biasanya saya ke perpustakaan Mas, membaca buku sama teman-teman gitu Mas. Jadi meninggalkan jam sekolah, jam kelas. Enggak, pas istirahat Mas. Oh, istirahat. Nah, untuk lingkungan, apa pengaruh dalam lingkungan belajar ini? Misalkan sekolah atau di rumah itu lingkungannya gimana? Berpengaruh Mas. Soalnya biasanya kalau belajar di lingkungan yang ramai atau ribut gitu Mas, terganggu dalam belajar Mas. Jadi kurang fokus dalam belajar. Jadi lebih suka yang hening gitu. Iya Mas. Nah, itu misalkan itu kayak di Malang ya, di Malang itu ramai banget ya. Iya Mas. Acara HUT 79 di ini. Nah, ini gimana solusinya? Apakah belajar malamnya libur kah atau gimana? Kalau menurut saya sendiri libur Mas. Soalnya kan ikut meramaikan Dan bareng teman-teman juga. kirain di apa namanya itu apa bahasa, kalau bahasanya dibadali, diganti jam. Misalkan biasanya malam belajar, karena malam itu belajar diganti pagi gitu. Iya Mas. Kalau misalnya malam tidak belajar, jadi digantinya pagi sebelum jam pelajaran dimulai.
sekolah itu. Iya mas. Kendala apa lagi? Kendala yang menghambat selain keributan, selain lingkungan, kendala apa aja dalam belajar itu? Kadang tuh teman sih mas, teman kadang ngajak main pada saat kita mau belajar gitu. Terus tuh kendala lainnya tuh mas, apa namanya, isi perut mas. Biasanya kan anak kalau lapar kan susah, kurang fokus dalam belajar. Nah jadi mungkin kalau sarapan itu penting mas, buat apa namanya, menambah daya tahan tubuh murid biar berpikirnya lebih gampang. Oh, sekarang di apa makan siang gratis? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Mungkin sudah ada makan gratis. Belum ada mas. Nah selain itu, selain perut, teknologi gimana? Teknologi dalam hal perkembangan belajar gimana? Kalau misalnya di SMA sini ya mas ya, kalau dalam hal gadget belum ada mas. Jadi masih belajar pakai buku biasanya gitu. Nah kan sekarang kan hampir semua anak kan sudah memiliki gadget atau handphone atau apalah, tablet atau semacamnya. Nah fungsi gadget dalam belajar untuk Mas Arjuna gimana? Kalau menurut saya sih terkadang handphone untuk mencari tahu hal-hal yang kurang saya tahu mas. Tapi kebanyakan saya mencarinya di buku. Jadi kalau di buku tuh lebih banyak gitu mas. Banyak. Iya. Jadi antara HP dengan buku lebih lengkap Di buku mas. Ya sekarang kan Iya. di buku kan banyak. Iya. Tinggal klik keluar semua itu dari masalah. Misalkan kita cari bisa mencari masalah apa namanya, masalah globalisasi itu dari wacana luar negeri sampai berita nasional, berita lokal pun keluar semua. Iya. Jadi tema pada itu. Jadi kalau Mas Arjuna lebih fokus ke buku. Iya. Soalnya kalau di HP itu terkadang belum tentu benar mas. Tapi kalau di buku sudah pasti benar mas. Gitu. Iya. Jadi dalam teknologi. Iya. Nah dalam berarti misalnya ini kan kelas 1 ya, kelas 1 atau kelas 10 SMA. Apakah ada tujuan dalam belajar 1 tahun ini? Apakah mempunyai tujuan atau target itu apa selama belajar selama 1 tahun ini? Targetnya saya belajar ya kan, kebanyakan murid pasti ingin meraih prestasi ya mas ya. Jadi ingin mendapat prestasi yang bagus saja mas di 1 tahun ini. 1 tahun ini. Iya. Sekarang belum ya, masih jauh ya. Iya. Jadi udah berapa bulan sekarang sekolah? Baru 2 bulanan mas. Oh 2 bulan. Iya. Nah inseknya gimana nih selama 2 bulan ini? Belajar gimana? Apakah ada perkembangan kah? Atau masih standar aja? Atau malah menurun? Menurut saya sendiri sih ya ada perkembangan mas, walaupun sedikit pasti ada perkembangan dari sebelumnya. Nah untuk Mas kan pernah bilang perpustakaannya sering ke perpustakaan. Nah, bagaimana pandangan Anda perpustakaan gimana? Menurut saya pandangan di perpustakaan kan gimana ya mas ya, kalau misalnya saya membaca buku dari perpustakaan tuh bisa menambah ilmu. Jadi daripada saya tidur gara-gara ngantuk, mending saya ke perpustakaan untuk membaca buku mas. Istirahat gimana? Istirahat keseharian? Untuk normalnya kan biasanya orang tuh tidur 8 jam mas. Tapi kalau saya biasanya tidur tuh di jam 10, paling lambat setengah 11 mas. Untuk bangunnya jam 4 subuh untuk sholat. Habis sholat subuh nyiapkan pakaian, buku-buku, sama nyiapkan bekal mas. Jadi cukup mas. Paling lambat kan jam 6 tuh sudah mandi mas, sudah selesai mandi. Jadi nggak terlambat sampai sekolah. Masuk jam 7 ya? Iya jam 7 mas. Dari rumah ke sekolah itu berapa menit? 15 menitan lah mas. Lumayan jauh juga ya? Iya mas. Istirahat yang cukup kan? Iya. Kan tadi Mas kan udah ada agenda belajar. Gangguan gimana? Gangguannya sih tidak terlalu banyak sih mas.
agenda belajarnya itu gangguannya cuman ya di main, terus tuh di HP kan, kebanyakan main HP itu, sama anu aja mas, lawan apa ya, rasa malas yang susah mas. Ya. Nah untuk misalkan ketika temen anda ini malam udah ada wajib belajar misalnya, Iya, Mas. tapi ada temen ngajak main, gimana itu? Kalau saya sih belajar dulu mas, tapi ya belajarnya dipercepat. Biasanya belajar 20 menit, saya belajarnya cuma 10 menit gitu aja mas. Iya mas. Ya itu gangguan. Kalau gangguan HP gimana? Gangguan HP sih Gadget. kayak kecanduan aja sih mas, kecanduan di game. Jadi kan kebanyakan orang nggak mau lepas main game kalau anak-anak juga. Iya mas. Itu aja susahnya mas. Bisa itu. Iya. Jadi kadang ada waktunya belajar karena udah kecanduan gadget. Jadi keganggu belajarnya mas. Solusinya gimana tuh? Ketika sudah main gadget, misalnya kayak mainnya apa gamenya? Ya Mobile Legend mas. Mobile Legend. Iya. Mobile Legend kan ada istilah apa namanya? Kalau tengah-tengah main terus diputus itu ada istilah apa? Ketika dalam lagi main terusan itu berhenti kan, nanti nilainya berkurang ya? Iya. Nah, gimana itu? Ya gimana ya mas? Kayak Apakah ada ditutup atau nyelesain dulu? selesaiin dulu mas. Selesaiin dulu. Iya. Selesaiin dulu baru belajar. Lanjut belajar. Misalkan kan orang main itu enggak itu ya. Karena kadang itu lanjut lagi. Gimana? Ya itu kesadaran tersendiri sih mas. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang kan kalau sudah main sekali lanjut, mungkin ya diberhentikan. Kalau saya mas lanjut belajar dulu, habis itu baru main lagi mas. Nah, untuk evaluasi gimana? Evaluasinya sih Kan enggak agenda ini dari kapan? Apa dari MTS udah ada agenda kayak gitu? ya dari MTS sudah ada mas. Dari SD ya? Ya dari SD. Itu dari bimbingan orang tua atau mau sendiri tuh? Awalnya sih dari bimbingan orang tua mas. Tapi kan kelamaan jadi terbiasa gitu mas. Kalau evaluasi dalam setahun gimana? Evaluasi dalam setahun sih udah bisa mandiri mas. Maksudnya jarang diingatkan orang tua, sudah ngerti sendiri. Ya kan anda kan tadi kan udah ada tujuan dalam setahun ingin mendapatkan prestasi gitu. Nah, kalau melihat dari MTS gimana? Ketika MTS kan sudah ada agenda, udah ada prestasi atau gimana itu? Kalau misalnya dia Evaluasinya gimana? evaluasinya kan di SMP alhamdulillah dapat peringkat 10 besar. Ya evaluasinya semoga ini di SMA bisa meningkat lagi mas prestasinya mas. Jadi yang devaluasi itu apa itu? Kekurangannya di mana itu? Kekurangannya di dalam hal belajar mas. Gimana? Berkurang apa itu? Kurangan mas. Biasanya kan kadang kalau anak-anak kan malu mau bertanya ke guru. Jadi kan harus diperbanyak belajarnya mas. Kayak gitu. Jadi berarti yang dulu itu itu malu, Iya. malu bertanya tuh. Malu mas. Ketika ada materi yang nggak paham dipendam. Iya mas. Nyari sendiri di perpus itu. Iya mas. Nggak punya langsung ke guru. Iya. Ya, terima kasih mas ya untuk Iya, Mas. pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa lanjutkan lagi. Semoga kedepannya lebih lagi mendapat prestasi yang lebih baik dibandingkan yang tahun kemarin. Amin mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.